Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aida, NPM 1840102044, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pernapasan pada ikan, yaitu salah satu fisiologi pada ikan juga ya. Oke. Organisme ikan merupakan organisme aerob yang mana membutuhkan oksigen dalam proses pembentukan energi, disebut juga dengan respirasi aerob, di mana sistem pernapasan yang terdapat pada ikan yang kita kenal itu adalah insang. Insang ini merupakan sistem pernapasan pada ikan yang dimana berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran langsung antara oksigen dan karbon dioksida. Letak insang pada ikan yaitu berada di dua sisi tubuh ikan bagian depan. Insang ikan ini terdiri dari gil filamen atau lembaran insang yang terstruktur serta mempunyai permukaan yang luas untuk menyerap oksigen. Oke, fungsi insang. Umumnya insang berperan langsung dalam proses respirasi sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun perlu kita ketahui, selain sebagai fungsi sebagai alat pertukaran, insang juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa, kemudian mengatur regulasi ion, ekskresi nitrogen, serta menyaring makanan. Ketika air tercemar oleh polutan lingkungan seperti amonia, logam berat, nitrit, pestisida, atau zat berbahaya lainnya yang akan mengganggu proses pernapasan pada ikan. Oke, terdapat beberapa bagian yang umumnya menyusun insang ikan, diantaranya yaitu lekungan insang, di mana tersusun dari tulang rawan. Yang kedua itu rigi-rigi insang yang letaknya di depan lengkung insang. Rigi insang ini tersusun oleh beberapa tulang dan berfungsi untuk menyaring air. Kemudian yang ketiga itu susunan lembaran insang yang terletak di belakang bagian lekungan insang. Lembaran ini umumnya berwarna merah dikarenakan mengandung pembuluh darah. Pada setiap lembaran insang memiliki filamen dan setiap filamennya terdiri dari banyaknya lembaran tipis atau disebut lamela. Ini merupakan bagian-bagian yang menyusun insang ya. Ada rigi-rigi insang, irisan tutup insang, serta lembaran insang. Oke, selanjutnya terdapat dua macam bentuk insang pada ikan yang disesuaikan dengan jenisnya. Yang pertama itu insang dengan operkulum atau tutup insang. Insang jenis ini umumnya ditemui pada ikan bertulang sejati, misalnya seperti gurame, bandeng, dan lain sebagainya. Di mana operculum itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu opercle, interpercle, preopercle, and subopercle, dalam menjaga air dan oksigen agar tidak keluar kembali pada saat proses respirasi, serta untuk menjaga tekanan air diperankan oleh bagian posterior operculum. Kemudian yang kedua itu insang tanpa tutup atau operculum. Insang jenis ini umumnya dimiliki oleh ikan bertulang rawan atau seperti hiu dan juga pari. Pada jenis insang ini terdapat suatu struktur khusus yang biasa disebut dengan septum interbranchial. Septum ini merupakan jaringan ikat dan otot yang terletak di antara tiap lembaran insang. Kemudian cara kerja insang, di mana proses pernapasan pada ikan diawali dengan membukanya mulut ikan yang kemudian tertutupnya operkulum.
Air yang kaya akan oksigen akan terdorong ke dalam mulut ikan dan masuk melalui insang, serta molekul-molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Karbon dioksida dan buangan dari hasil respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Selanjutnya ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang, kemudian air akan mengalir melalui insang, di mana transfer gas pernapasan yang terdapat pada ikan dilakukan melalui epitel khusus, yaitu lamela dan filamen insang. Selanjutnya itu mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati. Di mana terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi ikan itu yaitu gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Kemudian fase ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke kedudukan semula yang diikuti membukanya celah insang. Di mana air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan, di mana darah melepaskan CO2 atau karbon dioksida ke dalam air dan mengikat O2 atau oksigen dari air. Pada fase inspirasi ini, oksigen dan air masuk ke dalam insang, kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekspresikan keluar dari tubuh. Selanjutnya itu alat bantu pernapasan pada beberapa ikan ya. Yang pertama itu labirin. Labirin ini merupakan salah satu jenis alat bantu pernapasan pada ikan yang mana tidak dimiliki oleh semua ikan. Labirin dapat diartikan sebagai perluasan insang pada bagian atas yang dimiliki bentuk lipatan serta membentuk rongga yang tidak beraturan. Contohnya itu pada ikan lele dan ikan gabus. Selanjutnya arborescens. Arborescens ini merupakan struktur tambahan yang terdapat pada ikan lele, gurame, atau ikan nila yang memiliki warna merah dengan bentuk seperti bunga karang, di mana struktur ini dapat membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan yang memiliki kadar oksigen rendah. Selanjutnya itu diverticula. Struktur tambahan ini dimiliki oleh ikan yang hidup di daerah tropis, yaitu ikan gabus yang umumnya terletak pada daerah paring. Beberapa jenis ikan mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan gelembung renang, kecuali ikan hiu dan ikan yang hidup di arus deras. Mungkin sekian dari pemaparan mengenai sistem pernapasan pada ikan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.